Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal latihan eksponen untuk materi persamaan eksponen. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan, kita diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan eksponen berikut ya. Nah, ini kita ubah dulu bilangan pokoknya ya. 25 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3X tambah 2. Nah, satu ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 0. Nah, di sini ada perkalian, berarti menjadi penjumlahan. Berarti bisa kita tulis 5 pangkat 3X tambah 4. Ini sama dengan 5 pangkat 0. Nah, ingat konsepnya persamaan eksponen adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, gitu ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka Fx sama dengan Gx, gitu ya. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan 3x tambah 4 sama dengan 0, atau 3x sama dengan min 4, x-nya min 4/3. Oke, mudah bukan? Oke, kita diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan berikut ini. Nah, ini kita ubah dulu nih, biar bilangan pokoknya sama ya, 27, 3, ada 9. Berarti semua kita ubah ke dalam bilangan pokok 3. 27 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, kemudian dipangkatkan 2X min 5. Nah, karena ada akarnya berarti per 2. Nah, ini sama dengan 3 ini bisa kita tulis 3 pangkat 1 gitu ya, dikali 3 pangkat 2 buka kurung 6X min 8. Oke, berarti ini kita bisa lanjutkan. Ini menjadi 3 pangkat 6X min 15/2. Ini jadi 3 pangkat, ini 12X min 16 tambah 1. Gitu ya. Nah, kamu perhatikan, ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya. Nah, berarti kita bisa ambil pangkatnya saja, yaitu 6X min 15/2, yang ini 12X min 15. Berarti ini kalau kita kalikan silang menjadi 6X min 15 sama dengan 24X min 30. Oke, kita coba sederhanakan. Ini kita pindahkan. Ini menjadi 15. Ini kita pindahkan ke sana menjadi 18X. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 15/18 atau sama dengan 5/6. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian berikut ini. Oke, kamu perhatikan ini perbedaannya dari soal-soal sebelumnya ini. Nah, bilangan pokoknya bentuknya fungsi ya. Berarti ada sekitar 4 kali penyelesaian yang harus kita coba. Yang pertama, sama seperti yang awal, ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita ambil pangkatnya. 4X tambah 3, itu sama dengan 2X min 7. Ya. Berarti ini kita pindahkan ke sana, berarti jadi 2X sama dengan min 10. X-nya sama dengan min 5. Oke, kemudian yang kedua, kemungkinan kedua adalah kita anggap 2X min 5-nya itu sama dengan 1 ya. Berarti 2X min 5 itu sama dengan 1. Berarti 2X sama dengan 6 atau X-nya sama dengan 3. Oke, berarti ini tidak ada masalah. Yang ketiga, kita anggap 2X min 5-nya sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 5, X sama dengan 5/2. Nah, ini syaratnya bahwa pangkatnya harus positif ya. Nah, kalau kita masukkan ke 4X tambah 3, X-nya kita gantikan tetap lebih dari 0 ya.
Nah, tapi kalau kita masukkan ke 2x min 7, ini kamu perhatikan, ini jadi 2 kali 5/2 dikurang 7. Ini kurang dari 0. Berarti yang ini tidak berlaku. Gitu ya. Nah, untuk yang keempat, 2x min 5, ini harus sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Nah, ini syaratnya ketika kamu masukkan ya ke sini atau ke sini, misalnya ke 4x tambah 3, ini kedua-duanya harus genap atau kedua-duanya ganjil. Kalau kita masukkan ini jadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Ini ganjil. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke 2x min 7, ini menjadi 4 min 7 sama dengan min 3. Ini juga ganjil. Ya, berarti ini berlaku. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau mau kita tuliskan adalah min 5,2,3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita coba selesaikan ya bentuk persamaan eksponen berikut ini ya. Nah, untuk bentuk ini kamu perhatikan, ini bisa kita tuliskan kembali soalnya menjadi seperti ini, 2 pangkat X pangkat 2 gitu ya. Nah, kemudian dikurang 3 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 tambah 32 sama dengan 0. Nah, ini boleh kamu gunakan permisalan ya. Jadi misalnya 2 pangkat X itu sama dengan P gitu ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis P kuadrat, ini min 3 kali 4 ya. Jadi min 12P tambah 32 sama dengan 0. Nah, ini kamu faktorkan nih terlebih dahulu. Ya, kamu faktorkan, berarti ini P, dikalikan 32 dijumlah min 12, berarti min 4, min 8. Berarti P sama dengan 4 atau P sama dengan 8. Berarti kita ubah kembali, P itu 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, berarti X-nya sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Ya, ini kita tuliskan kembali. Nah, bentuk soalnya menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2. Dikurang 17 dikali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan permisalan, misalnya 2 pangkat X sama dengan P gitu ya. Berarti ini jadi 4P kuadrat, ini menjadi min 34P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini biar lebih sederhana, kita bagi 2 ya. Berarti jadi 2P kuadrat min 17P tambah 8 sama dengan 0. Ini kita faktorkan terlebih dahulu. Ini menjadi 2P, P. Dikalikan 8 dijumlah min 17. Berarti ini min 1, ini min 8. Oke, berarti kita dapatkan P-nya sama dengan 1/2 atau P-nya sama dengan 8. Nah, untuk P-nya yang 1/2, ini kita bisa tulis 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. Berarti X-nya min 1. Ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, maka X-nya sama dengan 3. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita diminta untuk menentukan nilai X dari persamaan berikut ini. Nah, ini kita tuliskan kembali ya bentuk soalnya. Ini menjadi 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat min X. Ditambah 3 pangkat X min 36 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan
3 pangkat X itu sama dengan P, gitu ya. Berarti ini kan kalau kita tuliskan kan 3 pangkat 5 itu 243 ya, per 3 pangkat X, tambah 3 pangkat X min 36 sama dengan 0. Nah, tadi kita misalkan ini, berarti ditulisnya 243 per P ditambah P dikurang 36 sama dengan 0. Nah, ini biar mudah, semuanya kita kalikan dengan P. Ya, sekalian kita susun, berarti jadi P kuadrat min 36P ditambah 243 sama dengan 0. Oke, berarti kalau kita faktorkan, bentuknya seperti ini. Ya, ini P, ini P. Ya, dikalikan 243 dijumlah 36. Berarti sekali lagi dikalikan 243 dijumlah min 36, ini berarti menjadi min 9, min 27 ya. Oke, berarti ini P-nya sama dengan 9 atau P-nya sama dengan 27. Nah, tadi P-nya itu 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Ini 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Oke, mudah bukan? Oke, perhatikan soal berikut ini. Jika persamaan ini mempunyai akar X1 dan X2, di mana X1-nya lebih dari X2, kita diminta menentukan nilai dari X1 dikurang X2. Berarti soal ini kita ubah terlebih dahulu ya. Ini 9-nya bisa kita tulis 3 pangkat 2 X tambah 1 gitu ya. Dikurang 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Berarti ini kita bisa tuliskan 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 2 min 10 kali 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 0. Nah, sama kita misalkan 3 pangkat X-nya itu sama dengan P ya. Berarti ini bisa kita tuliskan soalnya 9P kuadrat dikurang 10P tambah 1 sama dengan 0. Oke, berarti ini kita langsung faktorkan saja kalau gitu. Ini 9P, ini P. Berarti min 1 sama min 1. Berarti P-nya sama dengan 1/9 atau P-nya sama dengan 1. Nah, tadi 3 pangkat X, ya, ini sama dengan 3 pangkat min 2. Berarti X-nya sama dengan min 2. Ini 3 pangkat X sama dengan 1 itu 3 pangkat 0, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau kamu perhatikan dari syaratnya, X1 harus lebih dari X2 ya. Berarti X1-nya adalah 0, X2-nya adalah min 2. Jadi kalau diminta nilai X1 min X2, berarti sama dengan 0 dikurang min 2. Berarti sama dengan 2. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah pembahasan soal latihan eksponen untuk persamaan eksponen telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.